Shalom adik-adik. Shalom Kak. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Oke, udah siap ya untuk memuji nama Tuhan? Siap Kak. Sebelum itu kita salam sehat dulu yuk. 1, 2, 3. Salam sehat. Oke, sekarang kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kakak undang adik-adik untuk saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kakak undang adik-adik untuk berdiri, kita bernyanyi I Want to Be Your Friends. Pakai gerakan ya adik-adik. Kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat penyertaan-Mu. Dari tadi malam kami tidur hingga pagi ini kami dapat bangun, dan sekarang kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Berkatilah ibadah ini ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, agar berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik masih semangat untuk memuji Tuhan? Semangat. Semangat Kak. Ayo kita bangkit berdiri lagi. Kita bernyanyi Yesus terang dunia. Pakai gerakan lagi ya. Yesus
Sekarang tiba saatnya kita akan mempersiapkan persembahan kita. Kita akan mengiringi persembahan kita sambil bernyanyi Aku Diberkati. Persembahan yang akan didoakan oleh Katina. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sudah mengumpulkan sebagian berkat yang Tuhan berikan kepada kami, biar kiranya berkat yang kami berikan kembali ke rumah-Mu supaya menjadi kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Sungguh menyerahkan Tuhan setiap persembahan yang kami kumpulkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Terima kasih Katina. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Jesit. Tapi sebelum itu, kita bangkit berdiri, kita mengangkat satu pujian Big or Small. Gimana? Apa kabarnya nih? Biasa ya. Adik-adik, gimana dengan Alkitabnya? Apakah sudah siap-siap atau sudah disiapkan di tangannya dan sudah siap untuk membaca firman Tuhan ya? Firman Tuhan buat kita pagi hari ini, kita akan ambil dari Kitab 2 Samuel 5 ayat 1 sampai yang keempat. Tapi sebelum kita membaca adik-adik, mari kita berdoa dulu. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kami Tuhan satu minggu yang lalu Tuhan hingga pada saat ini. Kami di sini di pagi hari ini Tuhan ada di rumah-Mu ini Tuhan untuk mendengar dan untuk belajar sebagian dari firman Tuhan.
Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati kami semuanya, memberkati adik-adik kami, agar kami boleh mendengar cerita firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita akan baca Alkitab kita dari kitab 2 Samuel 5 ayat yang 1 sampai yang keempat. Kakak yang bacakan untuk adik-adik semua ya. Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron ia memerintah atas Yudea 7 tahun 6 bulan, dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Nah, adik-adik, itulah tadi firman Tuhan yang kita baca dari 2 Samuel 5 ayat 1 sampai 4. Adik-adik, ketika Raja Saul sudah meninggal, Raja Daud sangat sedih sekali sesudah dia mendengar kematian Raja Saul. Dia sangat sedih, adik-adik. Dia sampai nangis, dia menangisi kematian Raja Saul, kematian Jonathan sahabatnya, dan Daud juga menangisi bangsa Israel yang kalah berperang dengan orang Palestina. Dan Daud berpikir, siapalah nanti yang menjadi pemimpin di Israel? Siapa yang menjadi raja? Dan dialah yang harus menjadi memimpin bangsa Israel, karena Raja Saul sudah meninggal. Tapi dia dengan semangat, dia harus menjadi pemimpin di bangsa Israel. Karena dia juga sudah pernah dipilih atau dijanjikan untuk menjadi raja untuk bangsa Israel di masa mudanya. Dia teringat akan itu sesudah kematian Raja Saul itu ya. Nah, tapi Raja Daud yang mau menjadi raja di suku bangsa Israel, dia tidak bertindak semaunya. Karena dia adalah raja yang baik, karena dia adalah yang baik kepada Tuhan, dia yang setia kepada Tuhan. Dia minta pertolongan kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah yang saya lakukan? Apakah Engkau akan menggenapi janji-Mu untuk aku menjadi raja atas Israel? Lalu Tuhan menjawab, "Ya Daud, kembalilah ke negerimu, bawalah semua keluargamu, dan tinggallah di Hebron.
bawa semua keluargamu, bawa semua pengikut-pengikutmu yang setia, beserta keluarganya, bawa semua. Tinggallah kalian di Hebron. Kata Tuhan kepada siapa adik-adik tadi? Kepada Daud. Nah, sesudah Daud mengetahui jawaban dari Tuhan bahwa Tuhan akan menyuruh dia tinggal atau kembali ke negerinya, saat itu juga Daud mengumpulkan semua pengikut-pengikutnya, keluarganya, dan dia berseru, ayo kita bersiap-siaplah, kita berkemas-kemaslah, kita akan kembali ke negeri kita. Kata Daud kepada pengikut-pengikutnya. Lalu mereka heran, hah, kita kembali? Iya, kita akan kembali ke negeri kita. Itu yang dikatakan oleh Tuhan kepadaku, kata Daud. Dan dengan senang hati, pengikut-pengikutnya itu berkemas-kemas. Mereka dengan girang, mereka dengan senang, dengan semangat, berkemas-kemas untuk pulang ke negerinya mereka, yaitu ke Hebron yang ditunjukkan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, di Hebron juga Tuhan sudah memberitakan bahwa Daud akan tiba di Hebron. Dan sesudah mereka tiba di Hebron, Daud dan pengikutnya dan seluruh keluarga mereka yang tiba di Hebron merasa senang, merasa gembira. Mereka bilang, mereka bersorak-sorak, Daud sudah kembali ke negeri kita, katanya. Terus mereka berusaha melihat kedatangan Daud. Karena saking senangnya mereka, Daud pulang ke negeri mereka, ke Hebron. Mereka bersorak-sorai, mereka dengan kegirangan, mereka berseru-seru, Daud sudah datang, Daud sudah pulang ke negeri kita. Dan tua-tua dari Yehuda itu juga keluar dan menemui si Daud. Dan tua-tua itu, salah satu dari tua-tua itu berbicara kepada Daud. Daud, sesudah kematian Saul, kami sudah tidak mempunyai raja lagi. Baiklah engkau yang menjadi raja di suku Israel atau di bangsa Israel ini. Kata para tua-tua yang di Hebron itu kepada Daud. Dan Daud antara senang dan gimana ya, berdebar loh hatinya loh adik-adik. Apa benar ini? Apa benar aku akan menjadi raja atas bangsa Israel? Tapi dia ingat lagi. Dia kembali mengingat pesan dari Raja Samuel yang dibilang Raja Samuel dulu memilih dia akan menjadi raja muda atas bangsa Israel. Dia mengingat itu lagi. Nah, terus apa iya ya? Apa Tuhan menggenapi janjinya sama aku kali ya? Dalam hatinya si Daud. Dan ia mau menjadi raja atas bangsa Israel. Dan dia berjanji akan menjadi raja yang setia dan raja yang baik untuk memimpin bangsa Israel. Dan dia bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menggenapi janjinya
kepada Raja Daud untuk dia diurapi menjadi raja atas bangsa Israel. Nah, adik-adik, kita pun, saya, adik-adik, dan siapapun yang tetap setia kepada Tuhan, Tuhan akan tetap berjanji akan memelihara kita, akan memberi kita sukacita, akan memberi kita damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kami Tuhan, kami anak-anak-Mu bisa menjadi pengikut atau mencontoh Daud Tuhan yang selalu setia kepada Tuhan. Dan kami akan menerima janji yang daripada Tuhan untuk memberkati kami di setiap langkah kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita adik-adik, kita akan berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan yang memberkati kita dan melindungi kita, Tuhan yang memberi kita karunia, Tuhan yang menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai